Hai, Wanakkam, Namaste, Namaskar. Welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep masak kari ayam yang super simple dengan bahan yang sangat mudah. Ini dimakan dengan roti chapati, roti naan, ataupun roti canai, ataupun dengan nasi hangat. Memang sangat sedap sekali. Pembuatannya mudah dan simple aja. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya? Jom kita mulai. Pertama-tama, ketiga bahannya ini perlu dikisarkan atau di blender menjadi halus dengan menggunakan air yang sedikit saja. Dikisarkan menjadi seperti ini. Setelah itu, bahan halus ini boleh diketepikan terlebih dahulu. Panaskan kuali dan berikan minyak yang sedikit atau minyak yang cukup untuk menumiskan bawang yang sudah diiris halus. Ini satu bawang merah. Ditumiskan sampai naik wangi. Setelah itu masukkan kayu manis, daun salam, bunga lawang, bunga cengkeh, dan juga kapulaga. Ini ditumiskan sampai naik wanginya atau naik harum, sekitar 1 atau 2 menit. Setelah itu baru dimasukkan bahan yang dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai wanginya juga naik atau bau wanginya itu harum ya. Jadi ditumiskan selama 3 atau 4 menit. Setelah ditumis selama 4 menit, tapi harus dijaga juga ya, jangan sampai dia bawahnya itu hangus atau gosong. Setelah itu masukkan tomat sebanyak 2 yang sudah dirajang halus. Ini ditumis lagi sampai tomatnya itu sedikit hancur. Ini mengambil waktu selama 3 menit sampai tomatnya itu hancur seperti ini. Ini harus tetap dijaga ya, jangan sampai bawahnya itu hangus. Jadi selalu diperhatikan juga, ditumiskan aja sampai tomatnya hancur. Lalu masukkan serbuk cabenya. Di sini kari ayam ini pedasnya pedas sedang, jadi pecinta pedas itu boleh ditambahkan serbuk cilinya itu atau serbuk cabenya itu sebanyak 2 sendok makan lagi. Dan selanjutnya masukkan ke semua serbuk rempahnya. Ini ditumiskan sampai bau langu atau bau daripada bumbu kari ini hilang. Jadi ditumiskan selama kurang lebih 2 atau 3 menit. Ditumiskan aja dan diadukkan. Setelah itu boleh masukkan air sebanyak 200 ml dulu. Diadukkan ke semua bumbunya ini. Dan ditumiskan selama kurang lebih 5 menit. Selalu dijaga juga jangan sampai hangus bawahnya. Ini setelah selama 5 menit sudah bau bumbunya itu hilang, baru dimasukkan ayamnya yang sudah dicuci bersih. Saya selalu menggunakan air limau ataupun cuka ya untuk mencuci ayam supaya lendir dari ayamnya itu hilang dan juga bau amisnya berkurang. Ini disatukan dengan bumbunya, kesemuanya diaduk aja sampai merata. Selalu dijaga ya, takut bawahnya itu hangus atau hangit dia. Jadi proses untuk memasak ayamnya ini juga enggak terlalu lama ya. Sudah menyatu seperti ini. Ditutup dulu selama 3 atau 5 menit. Di sini saya belum menambahkan air, jadi saya mau menumiskan lagi untuk bumbu keseluruhannya ini dengan ayamnya itu akan mengeluarkan air. Jadi saya tutup dulu selama 3 atau 5 menit, tapi dilihat juga ya, hati-hati bawahnya juga boleh hangus. Jadi kalau apinya terlalu besar juga harus selalu dijaga. Dan ini saya aduk lagi merata. Setelah itu baru saya tambahkan air. Saya sengaja menutupnya dan memasaknya terlebih dahulu sebelum menuangkan airnya supaya
bumbunya itu lagi lebih masak dan bau langunya itu tidak terasa. Kalau proses seperti itu dibuat, bumbunya ini akan terasa lebih wangi, tidak bau langu atau tidak bau mentah. Baru ditambahkan air dan diaduk merata. Ini kedua kali saya tuang airnya, tapi total dan jumlah airnya itu sebanyak 500 ml. Diaduk aja merata. Setelah itu tambahkan garam ya secukupnya. Di sini saya tambahkan 2 sendok kecil atau sendok teh garamnya. Untuk rasa garamnya itu disesuaikan aja. Bagi saya ini sudah cukup rasanya 2 sendok kecil. Di sini saya tambahkan 2 cabai besar ya, cabai hijau. Nah, cabainya ini boleh ditambahkan lagi. Kalau yang mau pecinta pedas itu boleh menggunakan 4 atau 5 cabai besarnya, cabai hijau ataupun cabai keriting hijau ya, lagi lebih wangi. Setelah itu ditutup dan dimasak selama 5 menit terlebih dahulu. Setelah dimasak selama 5 menit, buka tutupnya. Di sini saya mau tambahkan kentang yang sudah saya rebus sebelumnya. Sebanyak 2 kentang saya rebus dan saya potong dan dimasukkan di karinya ini. Ini akan saya masak lagi kurang lebih 8 atau 10 menit. Disesuaikan aja. Kalau mau kuahnya itu lebih kental, boleh lebih lama masaknya. Di sini saya masak kurang lebih 8 atau 10 menit. Di sini saya rebuskan kentangnya terlebih dahulu karena senang ya, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memasak karinya ini lagi. Ini saya mengambil waktu selama 8 atau 10 menit. Kuahnya itu sudah berkurang sedikit. Di tahap ini sudah cukup untuk saya. Di sini untuk terakhir kalinya saya tambahkan santan. Ini boleh menggunakan santan yang segar sebanyak 150 ml ataupun santan kara ya 50 ml dan ditambahkan air sebanyak 100. Jadi santannya itu pun tidak perlu terlalu kental ya, menggunakan santan kara juga boleh, tapi 50 ml santan karanya diambil dan ditambahkan 100 ml air. Kalau santan segar diperaskan dan diambil 150 ml dimasukkan. Dan terakhir kali masukkan daun kari secukupnya. Setelah santan dimasukkan dan mendidih pertama sekali seperti ini, jangan terlalu lama dan boleh matikan apinya. Ini sudah masak dan siap untuk disajikan. Ini dia hasilnya. Wow, sedap sekali ya. Ini saya mau makan dengan roti chapati. Ini boleh juga dengan nasi hangat, roti canai ataupun roti nan. Atasnya sekali saya letakkan daun kari dan cili hijau untuk hiasannya. Mari kita coba ya sekarang. Roti chapatinya itu dikoyakkan dan diambil karinya dan dinikmati, yummy sekali. Ini sekarang kita cobain dengan ayamnya tuh, lihat sobek aja dia langsung tertanggal karena sudah lembut dan empuk sempurna masaknya.